Bayangkan menjadi seseorang yang dijauhi seluruh kota karena fisikmu. Tapi manusia paling mulia di bumi justru menganggapmu bagian dari dirinya. Inilah kisah Julaibib, seorang pria di kota kuno Madinah yang hidup dalam kesepian dan penolakan yang sangat dalam. Sejak lahir, ia tidak memiliki nama keluarga yang membanggakan, tidak pula memiliki rupa yang menawan. Di tengah masyarakat Arab pra-Islam yang sangat mengagungkan nasab, ketampanan, dan kekayaan material, keberadaan Julaibib nyaris tidak pernah diakui. Ia seringkali menjadi bahan celaan, dijauhi bagaikan bayangan yang tak diinginkan di tengah teriknya matahari gurun pasir yang menyengat. Nama Julaibib sendiri bermakna kerdil atau cacat, sebuah nama yang kemungkinan besar diberikan oleh masyarakat luas sebagai bentuk ejekan kejam terhadap kondisi fisiknya. Ia sama sekali tidak memiliki rumah untuk pulang, tidak memiliki harta yang bisa dibanggakan, dan tidak ada satupun kabilah besar yang bersedia melindunginya. Malam-malamnya yang sepi selalu dihabiskan dengan tidur meringkuk di atas tanah berdebu, berlindung di balik dinding-dinding kota Madinah yang dingin membeku. Kesepian adalah sahabat satu-satunya, dan keputusasaan tampak seperti takdir absolut yang tidak bisa ia hindari di dalam struktur sosial yang sangat kejam pada masa itu. Namun, garis nasib penderitaan Julaibib berubah untuk selamanya ketika cahaya ajaran Islam menyinari kota Madinah. Ajaran baru ini membawa angin segar yang menghancurkan tradisi lama yang diskriminatif. Islam datang dengan membawa pesan revolusioner bahwa kemuliaan seseorang tidak lagi diukur dari nasab bangsawan, melimpahnya kekayaan, atau rupa fisik yang menawan, melainkan kemuliaan diukur murni dari ketakwaan di dalam hati. Di tengah pusaran perubahan besar ini, Julaibib menemukan sebuah tempat berlindung. Ia mulai menghadiri majelis-majelis ilmu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diakui sebagai seorang manusia seutuhnya, tanpa ada batasan kasta. Di antara semua penduduk kota, ada satu sosok yang memberikan perhatian luar biasa kepadanya. Beliau adalah sang manusia paling mulia, Rasulullah. Utusan Tuhan ini tidak pernah satu kali pun melihat Julaibib dengan sebelah mata. Sebaliknya, beliau sering menyapanya dengan tingkat kelembutan yang belum pernah Julaibib rasakan seumur hidupnya. Kasih sayang tanpa syarat yang ditunjukkan oleh pemimpin agung umat ini membuktikan dengan nyata bahwa tidak ada lagi kasta fisik dalam Islam. Bagi Rasulullah, Julaibib bukan sekedar pria miskin yang terbuang, melainkan seorang sahabat terhormat yang memiliki tempat istimewa di hatinya. Suatu hari yang bersejarah, sang Nabi bertanya secara langsung kepada Julaibib mengapa ia belum juga menikah. Dengan senyum pahit yang menyembunyikan luka, Julaibib menjawab bahwa tidak akan ada satupun keluarga waras yang mau menikahkan putri kesayangan mereka dengan pria miskin, buruk rupa, dan tanpa nasab terhormat sepertinya. Mendengar jawaban yang sangat menyayat hati itu, Rasulullah tidak tinggal diam. Beliau bertekad kuat untuk mencarikan Julaibib seorang istri, sebagai bentuk pembelaan tertinggi untuk mengangkat martabatnya. Tindakan ini merupakan pukulan telak terhadap sisa-sisa kesombongan tradisi jahiliyah yang masih berakar di masyarakat. Pesanan lamaran itu kemudian disampaikan secara langsung oleh sang Nabi kepada salah satu keluarga Ansar yang sangat terpandang dan kaya raya. Ketika orang tua sang gadis mendengar bahwa yang datang melamar adalah Rasulullah, mereka melompat sangat gembira, mengira bahwa lamaran agung itu ditujukan untuk beliau sendiri. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika sang Nabi menjelaskan bahwa lamaran ini dikhususkan untuk Julaibib. Sang ibu bahkan bereaksi dengan sangat keras, merasa sangat keberatan jika putri tercinta mereka yang cantik dan mulia harus menghabiskan sisa hidup bersanding dengan pria yang selama ini menjadi pesakitan masyarakat kota. Di tengah keraguan hebat dan penolakan dari kedua orang tuanya, sang putri yang mendengar seluruh percakapan itu dari balik tirai, perlahan melangkah maju. Dengan pilar keimanan yang sangat kokoh, ia memberikan sebuah jawaban yang tercatat abadi dalam tinta emas sejarah. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin mereka berani menolak permintaan dari utusan sang pencipta. Sang gadis menyatakan kesediaannya yang bulat untuk menerima Julaibib, sangat yakin bahwa jalan yang dipilihkan oleh utusan ilahi tidak akan pernah membawa keburukan sekecil apapun. Sikap heroik gadis ini membuktikan tingkat keimanan luar biasa yang mengalahkan segalanya. Pernikahan yang penuh berkah itu pun akhirnya dilangsungkan dengan khidmat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya yang penuh derita, Julaibib resmi memiliki sebuah keluarga. Ia akhirnya bisa merasakan kehangatan sebuah rumah tangga, memiliki seorang istri yang sangat solihah, terhormat, dan yang paling penting, menerimanya dengan sepenuh hati tanpa memandang fisik. Kebahagiaannya seolah membuncah membelah langit, menghapus segala jejak penderitaan masa lalunya.
sosial fana yang selama ini membelenggunya hancur tak bersisa, menjadikannya sejajar dengan mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan sekalipun di mata masyarakat. Namun, masa-masa indah berumah tangga itu tidak berlangsung lama. Baru beberapa hari Julaibib mereguk manisnya kehidupan baru, terdengar seruan mendesak untuk segera berangkat ke medan perang demi mempertahankan eksistensi kota dari ancaman musuh yang mengintai. Panggilan ini adalah ujian kesetiaan tertinggi bagi setiap laki-laki beriman di Madinah. Bagi Julaibib, seruan ini bukanlah sebuah beban yang harus dihindari, melainkan kesempatan emas tiada tara untuk membuktikan cinta sejatinya kepada agama yang telah memuliakannya. Ia tidak ragu sedetik pun, memilih untuk meninggalkan kelembutan sang istri demi panggilan suci. Di tengah kecamuk medan pertempuran, Julaibib menunjukkan tingkat keberanian yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Pria yang fisiknya sering diremehkan ini bertarung dengan sangat buas, layaknya seekor singa gurun yang tak kenal takut. Tubuhnya yang kecil dan bungkuk justru bergerak sangat lincah, membelah barisan pertahanan musuh dengan semangat pantang mundur yang menyala-nyala. Ia tidak bertarung untuk memperebutkan harta rampasan perang atau ketenaran nama di dunia, melainkan murni demi mencari keridhaan Sang Pencipta dan membela keyakinan yang telah menyelamatkan hidupnya dari kehinaan yang panjang. Pertempuran dahsyat itu akhirnya usai dan kemenangan besar berhasil diraih oleh pasukan muslimin. Mereka mulai mengumpulkan puing-puing yang tersisa dengan cepat mengobati mereka yang terluka dan mencari rekan-rekan seperjuangan yang telah gugur. Di tengah suasana kelelahan parah dan haru biru kemenangan, sang pemimpin pasukan berkeliling memastikan kondisi para pengikut setianya. Dengan penuh rasa kepedulian yang mendalam, beliau menyapa dan bertanya kepada para sahabat yang tersisa, "Apakah kalian kehilangan seseorang yang kalian kenal?" Pertanyaan ini dilontarkan demi memastikan tidak ada satupun pasukannya yang tertinggal. Mendengar pertanyaan dari pimpinan mereka, para prajurit yang kelelahan mulai menyebutkan sederet nama-nama kerabat dekat dan tokoh-tokoh penting militer yang telah gugur. Mereka menghitung satu persatu korban dari kabilah kebanggaan mereka masing-masing. Namun, dalam daftar panjang yang disebutkan dengan lantang itu, nama Julaibib sama sekali tidak terdengar. Status sosialnya yang masih tertanam sebagai orang kecil di bawah sadar sebagian orang, membuat kehilangannya tidak langsung disadari dengan cepat. Bagi kebanyakan orang di sana, ketidakhadiran sosok pria yang tidak menonjol ini belum dianggap sebagai kehilangan besar. Menyadari realita menyedihkan tersebut, sang utusan Tuhan kemudian berbicara dengan nada yang bergetar penuh kesedihan. "Tetapi, aku kehilangan Julaibib." Kalimat yang sangat singkat namun tegas ini seolah menghentikan detak jantung waktu. Sang pimpinan tertinggi, manusia dengan kedudukan paling agung di muka bumi, secara terbuka menyatakan kehilangan yang sangat mendalam atas sosok yang justru dilupakan oleh banyak orang. Pernyataan mengejutkan ini menyadarkan para prajurit akan kelalaian besar mereka. Beliau pun dengan tegas segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk kembali menyebar, menelusuri setiap jengkal gurun berpasir yang berdarah. Setelah pencarian yang menegangkan, mereka akhirnya menemukan Julaibib. Ia terbaring kaku, tak bernyawa di atas pasir yang dingin. Namun tepat di sekelilingnya terbujur 7 jasad musuh yang telah ia kalahkan seorang diri sebelum ia sendiri akhirnya gugur. Pemandangan luar biasa itu menggetarkan hati nurani semua yang melihatnya. Sang Nabi dengan bergegas menghampiri tubuh Julaibib, menunduk dalam dan mengangkat jenazah pria malang itu perlahan dengan kedua lengannya sendiri. Dengan suara penuh cinta yang abadi, beliau bersabda, "Dia adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darinya." Julaibib telah mencapai puncak kemuliaan. Pada hari yang bersejarah itu, liang lahat sebagai tempat peristirahatan terakhir Julaibib tidak digali dan diurus oleh sembarang prajurit. Kedua lengan suci sang utusan Tuhan sendirilah yang menjadi alas jenazahnya sebelum ia dibaringkan ke dalam bumi. Kisah hidup Julaibib bukanlah sekadar cerita usang tentang seorang pria miskin papa yang mati syahid. Kisah ini adalah sebuah monumen sejarah yang abadi tentang cinta tulus, kemanusiaan, dan penghapusan kasta secara mutlak. Sebuah pesan universal yang kuat bahwa bukan rupa atau harta yang menentukan nilai manusia, melainkan seberapa besar cinta dan ketakwaan di dadanya.